Oke, ini sepanjang ini emang permintaan lu Mbak, panjang banget. Emang pengennya sepanjang ini? Gini ya, perempuan itu. Fitri Sauteru memperlihatkan rumahnya yang mewah. Seolah tidak mau kalah dengan dua sahabatnya itu, Fitri Sauteru juga ikutan show off kehidupannya di rumah mewahnya yang ada di kawasan BSD, Tangerang. Rumah seluas hampir 4.000 meter persegi itu dilengkapi berbagai fasilitas seperti gym, ruang biliar, dan kolam renang pribadi dengan pemandangan lapangan golf. Dan yang menjadi sorotan utama warganet adalah keberadaan ruang make up mantan sahabat Nikita Mirzani yang kini justru jadi seteru itu. Dilengkapi dengan meja rias besar, lengkap dengan koleksi make up, serta ruangan khusus untuk menyimpan koleksi tas-tas mewah wanita kelahiran 11 Maret 1974 itu. Aktivitas sehari-hari yang kini bagai langit dan bumi dengan aktivitas Nikita Mirzani di dalam penjara. Konsepnya ya minimalis ya. Minimalis. Minimalis. Yes. Terus aku juga kepengen kayak kita itu hidup di alam, bertumbuh gitu ya. Jadi rumah bertumbuh. Makanya kalau lihat kan ada pohon nggak aku tebang. Oh tempat my aku God. nge-gym. Sambil kalau abis nge-gym ngajak ngobrol ikan. Itu ada meja biliar, let's go. Ya. Kamu main biliar nggak? Nggak bisa aku Mbak. Oh. Tapi ini memang, sorry, ini Chen yang minta atau memang Mbak Fit yang pengen? Ini Chen. Oke, ini sepanjang ini emang permintaan lu Mbak, panjang banget. Emang pengennya sepanjang ini? Gini ya, perempuan itu sebesar apapun meja rias itu pasti penuh. Betul. Ini ruang apa? Ini ruang pribadi aku. You have taste. Mbak, banyak kali tas kau. Wow. Enggak, coba kita gerebek dulu. Santai. Saya masih main tenis. Saya masih memandang. Saya masih pulang ke rumah lihat muka anak-anak saya. Saya masih lihat pemandangan rumah saya yang hijau. Karyawan saya ketawa semua, enggak ada. Ya ini resiko dari perbuatan dia itu kalau dia berani. Pemirsa Silet RCTI, berbeda kisah dengan kasus dan drama Nikita Mirzani. Berikutnya, ada yang kini jadi perhatian serius seluruh negeri. Hingga Kamis, 2 Oktober 2025 kemarin, suasana di lokasi reruntuhan Musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, berubah menjadi momen yang penuh menguras emosi. Pasalnya, waktu bertahan para korban atau golden time yang selama ini menjadi harapan paling nyata, kini semakin menipis. Alat berat evakuasi pun diturunkan tepat di hari keempat, pasca kejadian memecah sunyi reruntuhan. Di lokasi, suasana begitu memilukan. Beberapa orang tua masih menunggu di garis evakuasi, berteriak histeris setiap kali petugas membawa jenazah. Menurut catatan resmi yang beredar, sebanyak 108 orang tercatat sebagai korban dalam musibah ini. Dari jumlah itu, 18 orang selamat berhasil dievakuasi petugas. Sayangnya, 5 orang telah dinyatakan meninggal dunia, sementara 59 orang belum ditemukan, diduga tertimbun di bawah puing-puing. Besar harapan kami ini, mudah-mudahan anak-anak kami ini masih banyak yang diselamatkan.
Tidak ada bisa menggambarkan kesedihan dari orang tua yang putra atau putrinya mengalami kejadian ini. Kami sekali lagi sebagai pemerintah fokus bersinergi antar instansi untuk bisa bekerja sebaik-baiknya dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari para orang tua dalam proses evakuasi tersebut. Sangat prihatin dan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Mendengar dan prihatin banget ya, prihatin banget. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi lah ya yang seperti itu. Di balik reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, tersimpan kisah-kisah pilu yang membuat siapapun menitikkan air mata. Salah satunya adalah kisah Haikal, santri yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari terjebak di bawah timbunan beton tanpa makan karena ternyata terbiasa berpuasa. Dengan suara lirih penuh rasa sakit, ia sempat berkomunikasi dengan petugas Basarnas bahwa di balik penderitaan itu, Haikal tetap tak meninggalkan imannya. Ia masih melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih menyayat lagi, ia bercerita bagaimana dirinya terhimpit bersama 2 temannya dan salah satu dari mereka meninggal dunia. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Haikal ini terhimpit dari 2 temannya. Jadi 2 temannya ini meninggal. Haikal tidak bisa dievakuasi karena terhimpit 2 temannya yang meninggal. Haikal itu cerita gini, sholat isya dia masih sempat ngajak temannya. Jadi pukul-pukul temannya gini. Ayo sholat isya. Temannya masih menyauti. Ayo sholat. Subuh tadi temannya yang di sebelahnya itu dipukul sama Haikal, ditepuk-tepuk gini. Nggak tahu manggil, intinya Haikal manggil namanya, tapi sudah nggak ada sautan. Kisah haru lain datang dari Yusuf, santri yang berhasil keluar dengan cara merayap di lorong sempit bawah reruntuhan. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, namun semangat hidup membawanya pada pelukan keluarga. Begitu pula dengan Al-Fatih yang sempat meminta es teh kepada petugas penyelamat di tengah derita panjangnya. Namun tidak semua penyelamatan berjalan tanpa luka. Nur Ahmad, seorang santri yang tangannya terhimpit beton, harus mengalami momen paling memilukan. Di tempat kejadian, tanpa bisa menunggu lebih lama, tangannya harus diamputasi di tempat oleh tim medis darurat agar nyawanya bisa diselamatkan. Lalu seperti apa keprihatinan para artis yang memiliki anak yang juga belajar di pesantren, mulai dari Haji Kubil hingga Vicky Prasetyo? Santai Sob, tenang Sob. Wes siap diseret Sob. Tarik ya Sob. Yuk. Nah. Oke. Yuk. Awas kepala. Terima kasih semuanya yang sudah bantu saya Fatih Cakrabuana. Motor Sekelangkong. Setejenah tim SAR yang telah bekerja luar biasa siang malam, mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik. Ya, Fatih senang.
Alhamdulillah ya. Kejadian Sidoarjo ini semoga menjadi tolak ukur barometer untuk akhirnya pemerintah lebih peka. Jangan juga punya kewajiban untuk mengawasi yang negeri gitu loh. Tapi pesantren-pesantren itu harus punya tim divisi khusus sih. Karena ini menyangkut generasi juga negeri ini gitu sih. Dari lubuk hati yang paling dalam ya Bang Kubil sangat kalau boleh dibilang ya terpukul juga lah. Karena jujur anak Bang Kubil masih ada juga yang 2 nih yang mondok gitu kan. Yang mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal di luar prediksi kita ya. Selain peristiwa runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang memakan korban para santri, kasus pemukulan terhadap karyawan artis Zaskia Adya Meka yang viral baru-baru ini kini memasuki babak baru. Pelaku seorang oknum anggota TNI berinisial Praka NC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung, Jakarta Timur. Menurut kabar terkini, tindakan yang dilakukan tersangka terhadap korban bernama Faisal kini dijerat dengan pasal penganiayaan. Di bawah KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dalam kasus ini, dakwaan yang disandangkan pada Praka NC memakai pasal penganiayaan biasa. Alhamdulillah, berdasarkan informasi dari Wakapendam Jaya, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna mengungkapkan, akhirnya pelaku yaitu Praka NC dari Satuan Batalion Arhanud 10 telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Denpom Jaya 2 Cijantung. Tanggal 29 September kemarin pun, gue dan keluarga telah beraudiensi secara langsung dengan perwakilan dari Denpom Jaya 2 untuk membahas tentang perkembangan status ini. Menurut gue dan keluarga, Praka NC ini bisa dikenakan ancaman hukuman berdasarkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sebelumnya, Zaskia Meka, Hanung Bramantio, dan sang adik Haikal Kamil sempat mendatangi markas Denpom Jaya 2 untuk bertemu langsung dengan komandan dari pelaku. Dalam pertemuan itu, permintaan maaf resmi akhirnya disampaikan dan dengan besar hati, Zaskia serta Hanung pun menerima. Namun begitu, mereka menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tak berhenti di situ, Zaskia juga memastikan bahwa putri kecilnya, Kala, akan menjadi saksi kunci dalam kasus ini, walau psikisnya juga sempat terganggu karena kejadian ini. Dan ternyata Kala juga tetap dibutuhkan keterangannya sebagai saksi. Nah, alhamdulillah tadi kita bilang kalau Kala sebagai saksi karena usia 12 tahun boleh nggak di tempat yang kita nyaman, terus didampingi sama KPAI juga. Pokoknya kita memaafkan sudah pastinya, tapi kita juga pengen proses hukum tetap berjalan supaya ini bisa menjadi contoh buat yang lain. Karena kalau dikit-dikit damai, orang akan tenanglah gitu. Tapi kita pengen hukum yang ada di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan sebaik-baiknya.